Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari mendapatkan nilai barokah dan manfaat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, saya selaku pembimbing mata pelajaran agama Islam pada SMA akan membawakan tentang meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja atau iman kepada qada dan qadar. Silahkan buka buku PAI kelas 12 ya. Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 pada halaman 20. Pada halaman 21 di situ ada gambar seseorang yang sedang mengemis ya, malas bekerja. Kemudian yang kedua ada gambar gedung yang tinggi, bangunan yang megah, dan di sampingnya atau di bawahnya ada gambar rumah bangunan orang yang miskin. Kemudian di bawahnya orang yang bekerja keras. Kemudian ada seorang tokoh namanya Mukesh Ambani, muslim terkaya di dunia. Dari gambar-gambar tersebut silahkan kalian ambil pelajaran ya, kaitannya dengan qada dan qadar. Dalam hidup ini itu tidak lepas yang namanya ujian, baik ujian yang berupa cobaan hidup ataupun ujian yang berupa kesenangan. Pak Guru, kenapa yang kebahagiaan juga disebut ujian? Ya, kebahagiaan juga disebut ujian karena terkadang dengan kelapangan seseorang, banyaknya rezeki, banyaknya harta benda dan uang yang mereka dapatkan, mereka terkadang lupa kan tujuan hidup ini. Nah, ini juga ujian. Orang yang diberikan ujian misalkan berupa musibah atau sakit, itu ada yang sabar menghadapi ujian, yang kedua selalu mengeluh tidak sabar, dan yang ketiga malah bersyukur mendapat ujian. Kenapa demikian? Yang bersabar mereka ya, yang bersabar mendapatkan ujian, mereka meyakini bahwa hidup ini sudah pasti ada namanya cobaan, sakit, sehat, senang, bahagia, kaya, miskin. Setiap orang itu akan mengalami yang namanya ujian berupa musibah. Entah hilangnya orang yang dia cintai, hilangnya harta benda yang dia sayangi ya, cobaan sakit yang mendera dirinya tak kunjung sembuh. Itu semua ujian. Dia meyakini orang yang beriman bahwa ujian itu adalah berasal dari Allah, belum tentu sebuah siksaan. Namun terkadang di balik ujian itu bisa menggugurkan yang namanya dosa dan kesalahan, menjadi kafarat bagi dia, penebus dosa-dosa yang dia miliki. Dengan adanya sakit yang dia derita, yang dia rasakan, Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang dia miliki. Bahkan mungkin ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali harus dengan menjalani sakit yang dia derita. Dia bersabar. Karena kenapa? Dengan kesabaran itulah mereka akan dibalas kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua pasti akan mendapatkan yang namanya ujian, tinggal menunggu giliran. Tidak selamanya orang itu akan tertawa terus ya.
Tidak selamanya orang itu akan selalu lapang. Bahkan jangan kita kira orang yang selalu banyak uangnya, harta benda itu hidupnya selalu lapang. Justru mereka kebanyakan malah tidak pernah tenang hidupnya. Kenapa? Memikirkan selalu dengan apa yang dia miliki, jangan sampai di bawah pencuri, diambil perampok, hilang harta bendanya, ya, uangnya hilang. Selalu was-was. Nah, bersabar menghadapi ujian. Kemudian yang ketiga, yang kedua, menggerutu, selalu tidak sabar. Ini bukan sifatnya orang mukmin. Ya Allah, kenapa Engkau selalu berikan saya ujian? Padahal orang yang sholat, sedangkan mereka orang yang sholat jarang Engkau berikan ujian. Nah, ini menggerutu. Karena sholat itu juga merupakan hak dari Allah, kewajiban yang harus kita tunaikan. Sudah sakit, menggerutu, mengeluh, tidak sabar, tidak dapat pahala. Yang ketiga, mereka mendapatkan ujian, bersyukur. Ini tingkatannya para wali-wali Allah, orang-orang khusus di sisi Allah. Kenapa bersyukur? Karena di balik ujian itu mereka mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ujian itu tidak selamanya sebuah siksaan dari Allah. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ini hadisnya. Jika Allah Subhanahu wa taala bila mencintai suatu kaum, dia akan menguji kaum tersebut, menguji mereka. Maka siapa yang ridho, dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang marah atau murka, dia juga akan mendapatkan marah atau murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut, ya. Halaman 24. Lihat surat Ar-Ra'd ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tasdad. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi Allah, pada sisinya ada ukurannya, ada batas-batasnya. Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa qada, ya, ini pengertian qada secara bahasa artinya menentukan atau memutuskan. Ya, qada secara bahasa artinya menentukan atau memutuskan. Sedangkan secara istilah qada adalah segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala sejak zaman dahulu kala, sejak zaman azali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar atau aturan atau ketentuan. Menurut istilah berarti ketetapan Allah terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang kepunyaannya lah langit dan bumi, kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapi. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Setiap muslim wajib mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala
baik yang baik mengenai qadar atau qada yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, atau qadar baik dan buruk. Pernah sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Umar mendapatkan laporan dari seseorang, "Wahai Abu Abdillah, saya mendapati suatu kaum mereka tidak meyakini namanya iman kepada ketentuan Allah." Apa kata sahabat Nabi tadi? Dia mengatakan, "Demi Allah, andaikan mereka berinfak sebesar gunung Uhud dengan emas, maka tidak akan diterima infak mereka sampai mereka meyakini adanya ketetapan Allah, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, qadar yang baik dan yang buruk." Jadi tidak mengimani ketetapan Allah itu juga termasuk cacat dari segi keimanan. Tiada suatu bencana yang menimpa kita, baik ya di bumi ataupun bahkan selain diri kita, itu kecuali sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekarang musim belajar di rumah itu juga merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Jadi pengertian qadar dan qadar adalah ilmu tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang, itu qadar. Sedangkan qada segala sesuatu yang Allah wujudkan atau adakan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Nah, itu qadar adalah segala sesuatu yang Allah wujudkan, Allah tentang ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi. Sedangkan qadar wujud dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah ditentukan. Sebagai muslim, kita mengimani bahwa ilmu Allah ya, ilmu Allah yang qadim, dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Jadi Allah itu mengetahui apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Kita meyakini bahwa qadar Allah telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Apa itu kitab Lauh Mahfuz? Kitab Lauh Mahfuz adalah kitab Allah yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada adanya kehendak Allah yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Jadi kehendak Allah itu berlaku dan kekuasaannya sifatnya yang menyeluruh, tidak ada yang menghalanginya. Iman bahwa Allah adalah zat yang mewujudkan makhluk, Allah adalah sang pencipta, dan yang lain adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu makhluk ya, selain Allah itu makhluk. Dan Allah adalah pencipta, sang khalik. Sehingga qadar dan qadar itu disebut takdir. Jadi mengimani takdir adalah mengimani ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil tentang qadar dan qadar. Allah menjadikan takdir melalui firman-Nya dan juga beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang menyatakan surat Al-Qamar ayat 49, kemudian surat Al-Hadid ayat 22 ya, dan surat Al-Isra ayat 13, kemudian surat At-Taghabun ayat 11. Yang pertama, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ya, sudah ada ukurannya. Tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Musibah, sakit, cobaan yang akan datang itu sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Kita tidak bisa menghindarinya, sehingga kita wajib untuk bersabar dan ridho dengan ketetapan Allah. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya pada lehernya. Tidak ada suatu musibah pun
yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang menimpa kita itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang panjang ya, intinya sesungguhnya seseorang diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah atau sperma. Kemudian 40 hari menjadi segumpal darah. 40 hari kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat meniupkan ruh ke dalamnya ya, setelah 4 bulan dan menuliskan 4 ketentuan tentang rezekinya, tentang ajalnya ya, amal perbuatannya, kemudian jalan hidupnya sengsara atau bahagia. Sudah ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hadis ini, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, tidakkah kita, untuk apa kita beramal kalau sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia amal kita?" Apa kata Nabi? "Teruslah beramal. Siapa yang ditakdirkan kebahagiaan, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan ketaatan dan amal soleh." Jadi kita tidak boleh terpatokan pada hal yang untuk apa kita beramal, sholat, rajin, baca Quran, rajin. Kalau kita ditakdirkan masuk neraka, untuk apa? Itu tidak boleh. Kita sholat, membaca Quran, istighfar, itu berarti dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan siapa yang dimudahkan untuk melakukan kebaikan, maka dia ditakdirkan untuk masuk surga insya Allah ya. Kemudian masih banyak ya ayat Nabi tentang menjelaskan qada dan qadar. Yang berikutnya adalah kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Dalam hadisnya Rasulullah SAW dijelaskan dalam hadis yang masyhur, hendaklah beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya ya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir ya, atau hari kebangkitan, hari kiamat, dan mengimani baik dan buruk suatu ketetapan qada dan qadar, takdir yang baik dan yang buruk. Kemudian kita lanjut pada macam-macam takdir. Macam-macam takdir ya, ada takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalkan dia ingin menjadi seorang guru, dia harus menempuh suatu usaha yang kaitannya dengan guru. Misalkan belajar setelah SMA dia kuliah di jurusan pendidikan, jurusan guru, tarbiyah dan sebagainya. Bila dia ingin menjadi seorang insinyur atau pertanian, dia harus insinyur pertanian, dia harus kuliah di jurusan pertanian dan sebagainya. Ini ikhtiar atau usaha untuk menempuh takdir. Kemudian akhirnya apa yang dia cita-citakan menjadi kenyataan. Kemudian takdir mubram, yakni takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan untuk diubah. Jadi takdir mu'allaq bisa dirubah dengan doa dan ikhtiar, sedangkan takdir mubram tidak dapat diubah. Seperti orang yang dilahirkan dalam keadaan matanya sipit, dilahirkan dalam keadaan kulit hitam ya, dan sebagainya. Untuk pembahasan takdir ya, kemudian kewajiban beriman kepada takdir, macam-macam takdir, saya kira cukup di sini dulu ya. Kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang, kaitannya antara beriman kepada qada dan qadar Allah dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Silahkan anak-anakku sekalian, kalian ringkas yang saya terangkan tadi, catat di bagian-bagian yang penting menjadi ringkasan, dan kalian kirim ke nomor pribadi Pak Guru sebagai bentuk belajar kalian di rumah. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.